pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salmiati, biasa dipanggil Santi. Saya adalah seorang penggerak dari KGB, Komunitas Guru Belajar Pesisir Selatan, ya sekaligus juga seorang guru di SMP Negeri 1 Lengayang. Pada kesempatan kali ini, kita bersama teman-teman KGB mengadakan sebuah acara yang namanya GuShare. Ini adalah program KGB yang intinya adalah berbagi praktik baik pembelajaran. Nah, ini karena hangat-hangatnya topik pada kali ini adalah tentang AKM. Tentunya kita semua sudah mengenal AKM ini. Nah, hari ini bersama dua orang teman saya, yaitu sebagai host Bapak Nofri Mayasril, kemudian juga ada seorang narasumber atau pemateri kece kita, ada Ibu Rahmiyanti, yang nantinya beliau akan sama-sama belajar dengan kita semua di acara GuShare ini. Jadi selama 1 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu. Di sini kami bukan menggurui, tetapi kita sama-sama belajar mengenai topik yang lagi hangat, yaitu AKM. Bagaimana penerapan literasi, numerasi dalam AKM, dalam pembelajaran. Baik, saya langsung saja kita serahkan acara ini kepada seorang host kece dari KGB, yaitu Bapak Nofri Mayasril, yang udah sekian lama ini nggak live ya Pak ya. Jadi hari ini silakan kita sama-sama kenal ya. Ini ada kenal Bu Darmawati ya, selamat siang Bu ya. Saya kembalikan kepada Bapak Nofri untuk memulai acara ini. Silakan Pak Nofri. Baik, terima kasih Bu Salmiati sebagai koordinator pada acara kita pada sore hari ini, yaitu acara GuShare. Ini acara biasanya rutin sekali sebulan diadakan oleh Komunitas Guru Belajar Kabupaten Pesisir Selatan. Ini mungkin karena kebanyakan penggerak-penggerak di KGB pada sibuk, ada yang jadi calon pengajar praktik dan calon guru penggerak Kemendikbud. Jadi untuk kesempatan hari ini, saya perkenalkan diri saya. Saya Nofri Mayasril, saat ini mengajar di UPT SDN 03 Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir. Mungkin sebagian dari teman-teman kita sudah pernah ngopi darat, dan yang belum pernah kita kenalan di sini. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan atau narasumber kita pada hari ini dengan tema literasi dan numerasi dalam AKM serta penerapannya di ruang kelas. Belakangan ini adalah satu program yang akan kita jalankan pada tahun pelajaran ini. Bahkan kita sebagai guru untuk persiapan AKM ini sudah melaksanakan simulasinya. Nah, baiklah, sebelum saya memperkenalkan pemateri pada hari ini, kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu selama nanti pemateri menyampaikan atau menyajikan materinya, mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan mikrofonnya. Kemudian yang kedua, nanti ada sesi pertanyaan atau nanti ada sesi sharing. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Nanti saya sebagai host akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya dan silahkan dinyalakan mikrofonnya. Baiklah, saya perkenalkan pemateri kita pada siang hari ini, pada sore hari ini, maaf, yaitu Ibu Rahmiyanti. Beliau ini adalah guru di UPT SMPN 2 Lengayang. Beliau ini sudah melalang buana di kancah nasional. Kalau di kabupaten kita mungkin tidak ada yang tidak kenal beliau, karena beliau banyak berbagi ilmu bersama kita. Saya kenal beliau itu masih baru, sekitar 2 tahun yang lalu. Kita kenal di Painan, kemudian sama-sama ikut temu pendidik Nusantara di Jakarta bersama 11 orang kalau tidak salah ya Ibu ya. Kemudian 2020 TPN-nya daring, semoga 2021 ini luring. Baiklah, silahkan Bu Rahmiyanti untuk jalannya acara kita pada hari ini. Silahkan kepada Ibu Rahmiyanti untuk memaparkan dan berbagi ilmu kepada kita semua, yaitu tentang literasi, numerasi dalam AKM serta penerapannya di ruang kelas itu seperti apa dan bagaimana untuk mensiasatinya. Kepada Ibu Rahmiyanti kami persilahkan. Silakan Bu Rahmi. Baik, terima kasih Pak Nob.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Salmiati yang sudah memfasilitasi acara ini. Selanjutnya juga terima kasih kepada Bapak Nofri Mayasril yang hari ini akan membantu ya acara kita. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin supaya lebih bermakna, mungkin kita boleh sama-sama berdoa dulu. Kita mulai acara kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang sudah dikenalkan Pak Nof tadi, saya sama dengan Bapak Ibu di sini, saya seorang guru di UPT SMP Negeri Duel Ngayang. Nah, saya mengajar TIK itu sama Ibu Samyati. Kalau di sini ada Ibu Nasma Yeni juga. Itu jadi kami sama-sama belajar mengajar TIK. Nah, di sini saya bukan menjadi orang yang lebih tahu dari Bapak Ibu, cuma saya pengen membagikan saja apa yang sudah saya tahu gitu. Dan harapannya nanti kita bisa sama-sama saling belajar, sama-sama saling sharing juga kalau ada praktik-praktik baik yang Bapak Ibu lakukan di sekolahnya. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai saya pengen share link Jamboard. Nanti di sana ada pertanyaan. Saya copy sebentar linknya. Bentar Bapak Ibu. Oh, linknya saya kopikan di ya Bapak Ibu. Siap, Bu Rahmi, silakan. Kolom komentar ya. Ya, linknya saya kopikan. Bapak Ibu boleh mengklik link itu. Ada yang sudah bisa mengkliknya Bapak Ibu? Sudah. Sudah? Ada yang sudah bisa membukanya? Nah. Sudah, Bu. Bagi yang sudah, baiknya kita coba raise hand atau ya. gimana, Bu Irami? Ya. Oke, silakan yang sudah bisa coba raise hand, silakan Bapak Ibu. Jamboard, silakan raise hand. Dan ini ada Ibu Eka Putri Rosdiani. Terima kasih Bu Eka. Silakan diklik link Jamboard yang ada di chat, di room chat. Ya. Tidak hanya diklik ya Pak Novel ya. Di sana ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa persiapan Bapak Ibu dalam menghadapi AN? Nah, ini silakan boleh ya, apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi AN gitu. Atau kalau tidak ada persiapan juga tidak apa-apa. Ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Silakan Bu Rami dijelaskan bagaimana teknik penulisan jawabannya. Oh, di situ kan ada T-nya, Pak. Tekniknya ada di sini. Cara mengisinya ada yang lupa. Cara mengisinya ada nih, di sini ada text box. Silakan Bapak Ibu klik ya. Text box itu. Lalu silakan tuliskan. Oh, sebentar. Yang sticky note. Mohon maaf. Silakan Bapak Ibu lihat di samping kiri itu ada pena, ada tanah panah, itu nanti ada gambar kertas, itu ada sticky note. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskannya di sana, diklik. Ya. Yang ada kesulitan silakan bertanya ya.
Kayaknya sudah ada yang sudah ada ngisi masuk nih. satu ya, sudah ada yang ngisi. Boleh juga dibuat di bawahnya pakai nama ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang bergabung di Jibin pada hari ini. Setelah Bapak Ibu mengklik link Jamboard yang ada di room chat, silakan Bapak lihat di bagian kiri layar laptopnya itu ada gambar kertas atau sticky note. Silakan diklik itu, nanti silakan nanti akan muncul di layar, itu terserah tulisannya ada kuning, merah, hijau. Nanti silakan Bapak klik apa namanya itu, dituliskan, diketikkan jawaban pertanyaan yang diberikan oleh Bu Rahmi. Kemudian langsung di-share atau enter. Terima kasih. Jadi pertanyaannya yang di lingkaran ya Bapak Ibu, apa persiapan Bapak Ibu dalam menghadapi AN? Nah, itu pertanyaannya. Silakan nanti Bapak Ibu jawab menggunakan sticky note. Ini dia. Nah, silakan ditulis di sana. Sudah ada satu yang masuk. Itu latihan persiapan materi. Nah, untuk yang baru masuk, linknya masih ada nggak Pak Nob? Masih. Terbaca nggak ya? Maksudnya yang baru masuk ke Google kita ini, ke Google Meet kita, apakah mereka bisa membaca atau tidak? Atau kita share lagi linknya ya? Boleh Bu Rahmi, silakan di-share lagi. Iya, nah, ini udah di-share sama Bu Santi nih. Oke. Bapak Ibu yang baru masuk, boleh klik link yang sudah di-share di kolom chat ya. Silakan klik di sana, nanti akan muncul Jamboard-nya. Baik, silakan Bapak Ibu di sini kita ada sekitar 18 orang. Jadi selain Bu Rahmi berarti ada nanti ya. sekitar 17 jawaban pertanyaan yang diberikan oleh Bu Rahmi. Silakan Bapak Ibu, silakan berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, ini udah ada 4 yang masuk ya. Ya, ada 4 Ibu di layar. Nah, dari Pak Nopril melakukan simulasi. Selamat bergabung, ada Ibu Eda Susanti. Sosialisasi. Pertanyaan dari Bu Nasma Yeni ini. Bu Yeni pakai handphone ya? Bisa caranya Bu Yeni copy dulu ke Chrome-nya, nanti linknya Ya, copy benar. ke Chrome, baru nggak harus install Jamboard. Tapi kalau langsung klik, nanti akan kalau Bu Yeni, ya kalau Bu Yeni langsung klik itu tidak bisa, di copy dulu linknya, nanti masuk di Chrome, nanti Bu Yeni bisa melakukan aktivitas seperti teman-teman lainnya. Nah, sudah ada 5 yang masuk ya. Sosialisasi AN dan teknisnya. Sosialisasi dengan guru dan siswa. Nah. Selamat bergabung Ibu Desi Nopriani, guru IPA SMP di Linggo Sari Baganti. Masih ada yang mau mungkin boleh di-share lagi Bu Santi linknya karena ada yang baru masuk. Tuh, ama open pagbo. Hah? Ama ngecek itu ama. Dan maaf dan silang tuh. Bu Desi mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu diklik Jamboard-nya kalau yang menggunakan handphone, linknya di copy terlebih dahulu, silakan masuk di Chrome. Jadi Bapak Ibu tidak ya. Ini bisa nih Bu Rami, kita minta dulu lah bisa pendapatnya nih dari yang hijau. Kalau persiapan apa nih dari Bu Rosdiani, bagusnya kita dengar langsung ya Bu Rami. Boleh. Boleh sambil kita menunggu yang lain Bu Santi. Sambil kita menunggu, silakan ini dari siapa nih ya? Sepertinya kayak kita berdiskusi langsung gitu Bu Rahmi. Iya. Silakan ini dari siapa nih? Ini ada dari Ibu Eka dengan siswa dan guru. Nah, ini dari siapa ya? Sosialisasi. Ini dari siapa ya? Bapak Ibu silakan di. Dari aku tadi Bu, kita minta yang lain dulu. Dari saya tadi Bu. Dari Bu Santi ya. Ya silakan Ibu Eka Putri Rosdiani ini saya mau mengaktifkan mikrofonnya, silakan Bu Eka, kita berbagi sambil berdiskusi. Nah ini latihan persiapan materi ini ya. Silakan ini dari siapa tadi ya? Nggak ada namanya di sini. Persiapan materi itu dari saya Bu Rahmi.
Oh, dari Mbak Nopril. Ya, ganti lagi ya. Ini ada sosialisasi AN dan teknisnya. Ada Bude di kolom chat. Bu Rami punya Rini, Ma. Punya Bu Rini ya. Silakan Bu Rini, boleh cerita nggak Bu Rini? Gimana tuh Bu Rini? Iya. Gimana Bu Rini? AN itu kan baru Bu Rami. Ya. Jadi kita pihak sekolah karena semuanya kan masih belum tahu AN itu apa. Ya. Jadi secara bersama-sama di sekolah itu guru kepala sekolah kami berusaha mempelajari yang AN itu apa sebenarnya. Jadi setelah itu kita coba sosialisasikan kepada siswa cakupan AN itu sendiri apa, kemudian cakupan apa, kemudian tujuannya apa, pesertanya siapa saja. Jadi semuanya itu dijelaskan. Itulah kira-kira mungkin bisa ditambahkan dari aku di atas mobil nih. Oh iya, berarti lebih ke teknisnya ya Bu Rini ya? Nah ya, kita coba kenalkan dulu yang asesmen ini sebenarnya apa, kemudian tujuannya diadakan asesmen itu apa. Itu kita sosialisasikan baik kepada guru maupun kepada siswa dan orang tua murid. Kemudian cakupan yang asesmen itu apa-apa saja, peserta yang ikut kelas berapa, itu kita sosialisasikan sampai ke teknis pelaksanaannya seperti apa. Dan persiapan apa yang mesti dilakukan oleh guru, oleh orang tua, dan baik secara materinya, literasi maupun numerasi, kemudian alat-alat yang dibutuhkan, semuanya itu dibicarakan di sekolah bersama-sama gitu. Oke, terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu Rini. Berarti lengkap sekali ya sosialisasinya kepada guru, kepada murid, dan juga kepada tua ya. Kita minta satu lagi ya dari Ibu Rosdiani nih, Eka Putri Rosdiani. Silakan Ibu Eka. Silakan Bu Eka. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Saya Eka Putri Rosdiani dari SD 19 Padang Siri, Ranah Pesisir, Bu. Kebetulan mungkin hampir sama dengan Ibu Rini. Kami di sekolah itu hanya berbincang-bincang bagaimana AN itu seperti apa. Nah, alhamdulillah kami di Rayon 3 dikoordinasi oleh pengawas. Kemarin kami melakukan simulasi dengan beberapa murid dan dikoordinasi oleh kepala-kepala sekolah. Dan itu hanya untuk rayon baru, Bu. Tapi kalau untuk sekolah baru rencana kami akan mengadakan simulasi ke murid-murid kelas 5. Seperti itu Bu, sementara di sekolah kami. Kalau boleh tahu Bu, simulasinya itu seperti apa Bu? Simulasinya kalau kemarin yang anak-anak murid ya Bu, murid itu dibiasakan menjawab pertanyaan di dalam laptop dan bagaimana cara mengakses. Kan kebanyakan peserta didik itu kan tidak biasa memegang laptop, jadi dibiasakan kemudian langsung menjawab pertanyaan di laptop itu. Ada situsnya Bu, kalau tidak salah kemarin ada situsnya, ada websitenya, simulasinya kemarin. Dikoordinasi kalau tidak salah ada operatornya Bu, yang pakai server gitu Bu. Oh gitu, berarti ini yang dari website yang dari Dinas Kemdikbud ya Bu ya? Iya, kalau gitu, iya. Ini ada juga Bu Dar ini, Bu Rami. Iya. Ini dari saya ini tertarik dengan ini pertanyaan melakukan sosialisasi guru dan bersama siswa mencobakannya. Nah, ini saya mencobakan ini siapa ya? Maksud mencobakannya ini gimana nih Bu? Siapa nih orangnya? Ibu Desi ya? Mencobakan yang dimaksud di sini. Ya, waalaikumsalam. Silakan kepada Bapak Ibu yang menuliskan jawabannya di Jamboard untuk berbagi dengan kami di sini. Silakan. Ya, nama itu pertanyaan nama dari Indra Sepiana, Pak. Oke, Bu, silakan Bu Indra Sepiana. Ya, kemarin 2 minggu kemarin kami telah melakukan sosialisasi dengan bersama guru dan mencobakannya itu adalah mempraktekkan dengan mengajak siswa kelas 5, kemudian bersama guru-guru membantu anak tersebut untuk login.
Jadi kami telah melakukan Kecamatan Bayang telah melakukan minggu kemarin, Pak. Melakukan login sendiri dengan siswa. Diberikan difasilitasi oleh dinas nomor secara loginnya. Jadi kami coba membuka soal-soal dengan tes dengan pen sama dengan operator. Jadi semua siswa kelas 5 keluaran secara bergantian gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Indra sharingnya. Terima kasih Ibu sharingnya. Berarti untuk latihan soal ada enggak, Bu? Dicobakan. Ada, maksudnya sudah. Maksudnya misalnya pilihan ganda, kemudian menjodohkan, kemudian esai, isian, kemudian ada pilihan ganda kompleks. Iya, benar. Oh iya. Berarti dari website itu ya, Bu ya? Silakan Bu Santi. Saya penasaran nih, ada Bu Der tadi, kemudian ada Ibu Indra ya, yang udah anak-anaknya tadi mencoba simulasi. Terus tanggapan siswanya gimana Bu dengan soal-soal yang baru kayak gitu? Saya penasaran nih Bu. Ya Bu Rahmi ya? Susah Bu, susah. Ya kemarin pada tema kan waktu kelas 2 kan sudah ada teks, kemudian ada pertanyaan. Jadi anak dibayangkan seperti itu. Perhatikan teksnya, kemudian jawab pertanyaan berdasarkan teks. Jadi anak tersebut diajak untuk memahami teks, betul-betul memahami teks tersebut. Dan memperhatikan gambar sekecil apapun di sana nanti ada pertanyaan. Jangan sampai terkecoh. Cuma ketelitian dalam memahami bacaan itu yang penting, Bu. Oke, terima kasih Bu Indra. Baik, saya juga mau berbagi sedikit di sini Bu Rahmi dan Bu Santi, karena saya juga guru kelas 5 di sini, yang kemarin itu koordinatornya saya sendiri. Benar kata Bu Eka tadi, di sini kan anak-anak SD, apalagi mungkin dengan kondisi sekolah kita masing-masing itu biasanya murid-murid kita itu masih banyak yang belum yang belum bisa mengoperasikan laptop. Biasanya mereka itu masih menggunakan handphone. Setelah mereka dibantu untuk login ke itunya dan melalui linknya itu dibantu juga dengan operator yang sesuai yang disampaikan Bu Indra tadi. Langsung ke literasi gitu kan. Literasi itu banyak teks-teks bacaan yang harus dipahami. Nah, di sini kan siswa-siswa kita yang hanya biasa membaca dari soal-soal yang diberikan pakai kertas gitu kan. Jadi mereka masih tahap belajar untuk pemahaman teks bacaan itu untuk lebih cepat pemahamannya karena ada durasi waktu yang nanti penyelesaian soal-soal literasi numerasi. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkannya seperti apa, itu kami ajarkan kepada siswa, menjodohkan, menarik pertanyaan ke jawabannya seperti apa, itu oke, tapi pertanyaan ini berdasarkan teks bacaan yang dipaparkan di simulasi tersebut. Nah, disitulah tantangannya untuk memahami itu. Kadang-kadang murid ini untuk membaca masih ada yang levelnya 1, 2, 3. Kemudian kalau ditanyakan seperti pertanyaan Bu Santi, bagaimana sih tanggapan dari murid-murid kita? Jawabannya sih mereka seru sekali gitu kan, sangat tertarik bagi mereka. Ini suatu hal yang baru dengan memanfaatkan IT untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Seperti itu Ibu. Atau mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi dengan kami di sini untuk lancarnya dan acara pada sore hari ini. Wah, menarik sekali ya Pak Nofri. Nah, intinya kan bisa kita lihat ya Pak Nofri, dari simulasi pertama aja anak-anak ada yang tertarik. Nah, pertanyaannya kalau itu kan dibimbing oleh siswanya. Nah, sekarang gimana topik kita itu merancang pembelajaran yang sesuai dengan literasi dan numerasinya, bukan hanya sekedar dia tahu soalnya, tahu jawabannya. Nah, dari acara kita ini, kita nanti akan membahas lagi lebih mendalam dengan Bu Rami. Pembelaksanaannya itu yang terpenting daripada ketimbang menjawab soalnya ya Pak. Iya benar Bu. Nah, karena kita kemarin itu kan ya karena kemarin itu kan kita simulasi bagaimana cara masuknya. Nah sekarang yang akan kita bahas bersama Ibu Rahmi itu bagaimana sih cara merancang literasi dan numerasi itu di kelas kita masing-masing. Nah silahkan saya kembalikan kepada Bu Rahmi, berbagi dengan kami nanti sebagai acuan dan patokan untuk bisa kami praktikkan di kelas. Silakan Bu Rahmi. Terima kasih Bu Samyati, Pak Nopril. Sepertinya semangat sekali ya. Sampai-sampai saya itu berhenti diam gitu mendengarkan Bapak dan Ibu semua saling berbagi. Ini menarik sekali ya.
karena masing-masing kita sudah punya pengalaman bagaimana caranya melatihkan murid-murid untuk menghadapi ujian AKM yang sebentar lagi, AN ini sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, saya akan stop sharing dulu. Nah, saya sebentar mau sharing PPT-nya. Nah, ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Nopri tadi. Yang akan kita bahas hari ini yaitu literasi numerasi dalam AKM serta penerapannya di ruang kelas. Nah, sebelumnya kita masuk ke bagaimana penerapannya di ruang kelas, saya mungkin sedikit sebentar. Ya. Boleh disertakan show kan supaya lebih besar lagi tampilannya? Oh, boleh ya. Bentar. Sudah Bu Santi? Belum, Bu. Belum, Bu. Mungkin loading ya? Belum ya? Belum. Ah, ya. Udah? Oke. Nah, ini judul kita tadi, literasi numerasi dalam AKM serta penerapannya di ruang kelas. Nah, ini saya kira ya kita semua udah tahu ya apa itu asesmen nasional. Nah, program ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap satuan pendidikan. Nah, mutu itu dinilai dengan apa? Dinilai berdasarkan literasi murid, literasi, numerasi, dan karakter, dan kualitas proses belajar mengajar, serta iklim dari satuan pendidikan yang mendukung dari pembelajaran tersebut. Nah, ada 3 instrumen AN. Nah, jadi dari tujuan tadi, dari apa itu AN, ada untuk mengukurnya itu ada 3 instrumennya. Yang pertama yaitu AKM. Nah, AKM ini terdiri dari kemampuan, literasi, dan numerasi murid-murid. Yang kedua yaitu yang menjadi instrumennya yaitu survei karakter. Nah, dari survei karakter ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, kebinekaan, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di situ letaknya di survei karakter. Yang ketiga yaitu instrumennya yaitu survei lingkungan belajar. Nah, di sini bagaimana kita melihat di AN itu melihat bagaimana iklim belajarnya, bagaimana iklim sosial emosional murid-muridnya, bagaimana kompetensi guru-gurunya. Nah, di situ nanti akan terlihat di bagian survei lingkungan belajar ini. Nah, kesemua itu gunanya untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Nah, kita sedikit ke sini Bapak Ibu, mungkin kita juga sudah tahu ya apa beda antara AN dan UN. Tapi saya mungkin akan lebih mengingatkan kita kembali bahwa AN itu adalah penalaran, bukan hafalan. Nah, ini konsepnya ya, bukan adalah penalaran, tidak hafalan. Yang kedua, AN itu kompetensi, bukan konten pembelajaran. Konten belajar. Di kompetensi itu kan bagaimana kemampuan seorang anak bisa dia menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana dia bisa memahami sebuah informasi. Dan informasi itu bisa dijadikannya sebagai untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi ada hal yang mendalam ya di kompetensi ini. Bukan hanya sekedar, jadi bedanya begini. Anak-anak yang kompeten itu, mungkin setiap anak itu dia tahu bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, belum tentu semua anak itu dia hafal bagaimana cara membuang sampah. Tapi belum tentu semua anak itu bisa membuang sampah. Nah, jadi kontennya itu adalah hafalannya. Nah, kompetensinya bagaimana dia bisa membuang sampah gitu. Nah, itu bedanya ya. Lalu AN itu menggunakan metode survei, bukan sensus. Jadi surveinya kalau sekarang ini untuk SMP itu 45 orang murid dan untuk SD 30 ya. Lalu kalau UN itu sensus. Jadi setiap murid
itu wajib ikut UN. Nah, itu bedanya. Lalu asesmen nasional itu untuk menentukan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah, bukan sebagai penentu kelulusan murid. Nah, ini kita skip. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Mengapa asesmen nasional? Nah, mungkin kita semua juga sudah tahu ya bahwa kemampuan membaca. Maaf, ini sebentar, bisa ya, di-share lagi. Betul belum jalan slide-nya yang sekarang ini. Ini udah share. Ya. Ini masih belum kelihatan ya? Masih apa itu asesmen nasional? Belum berganti Bu Rahmi, masih belum slide yang pertama. Slide yang pertama. Slide yang kedua ini, masih slide yang kedua ini. Oh, saya stop dulu ya kalau gitu, mungkin error ya. Kayaknya lagi error, nggak jalan. Stop dulu ya. Stop dulu, ulang lagi. Ya, ulang lagi ya. Kita sore hari ini acaranya santai saja Bapak Ibu, kita berbagi ilmu di sini seperti kita ketemu langsung secara berdiskusi langsung. Jadi tidak ada yang menggurui di sini, kita sama-sama belajar. Begitu kan Bu Santi? Benar sekali Pak Nofri, nanti jika ada keraguan atau bagaimana bisa ditulis di kolom komentar ya Pak Nofri ya, supaya kita ya, juga sama-sama bisa baca, nanti di sesi tanya jawab kita bisa langsung open mic ya. Baik, gimana Bu Santi, udah kelihatan? Sebentar, udah. Sudah berani. Kalau diperbesar kayaknya nyangkut Bu Santi, kalau ini kelihatan udah pas, nggak apa-apa, ini aja, ini udah besar hurufnya, nggak masalah. Iya. Kita tadi sampai di sini. Ini kita lanjut aja. Nah, ini mengapa asesmen nasional. Nah, kita sudah tahu ya bahwa kemampuan membaca, kemampuan sains dan matematika murid-murid Indonesia itu di tahun 2018 itu di urutan ke-74 dari 79 negara. Jadi murid-murid Indonesia itu mereka tahu membaca tapi tidak tahu maknanya. Nah, itu diukur dari survei PISA di tahun 2018. Nah, itulah alasan mengapa saat ini kita mengadakan AN ini untuk mengukur kualitas pembelajaran murid-murid kita di sekolah. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Nah, ini di sini terjadi banyak miskonsepsi ya Bapak dan Ibu, karena menurut orang-orang masih banyak menganggap bahwa AN ini masih sama dengan UN. Mereka menganggap bahwa nilai tertinggi itulah orang yang pintar gitu. Jadi makanya banyak sekarang itu yang mengadakan uji coba, latihan soal-soal, membahas-bahas soal AN. Lalu ada juga yang mengikuti tryout, sehingga yang dibahas itu adalah soal-soalnya, bagaimana cara menjawab soal. Nah, ini kalau seperti itu, jadi maka yang UN dan AN itu sama saja kalau seperti itu. Jadi sebenarnya AN ini bukan bagaimana kita menjawab soalnya, tetapi bagaimana caranya meningkatkan kualitas dari pembelajaran kita di dalam kelas, bukan bagaimana cara menjawab soal-soalnya. Nah, jadi cara mengukur keberhasilan seperti apa? Nah, ini ada ilustrasinya di sini. Jika capaian hasil asesmen nasional atau sekolah atau madrasah tahun ini lebih baik daripada capaian hasil asesmen nasional tahun sebelumnya. Nah, jadi begini, ini kita anggap ya tahun ini, misalnya tahun 2021 besok itu, tahun 2021 hasilnya lebih baik daripada tahun 2021 ini. Nah, itu dapat dikatakan bahwa kita sudah berhasil. Jadi pembandingnya itu adalah diri kita sendiri, sekolah kita sendiri, bukan sekolah orang lain. Jadi pembanding keberhasilan UN-nya. Jadi bukan sekolah orang lain. Jadi kita itu bertanding dengan diri kita sendiri. Nah, untuk persiapan itu kita bukan mengajak murid-murid untuk menjawab atau drilling, menghafal soal supaya mereka bisa menjawab. Karena nanti itu akan menyulitkan. Seandainya hari ini kita melakukan hal itu kepada murid-murid, nanti tahun depan, anggaplah sekarang ini kita nilainya naik, tahun depan itu harus lebih tinggi lagi dari tahun ini.
Karena ukuran keberhasilannya itu nilai tahun depan itu lebih baik daripada tahun ini. Nah, makanya untuk saat ini mungkin apa yang harus kita lakukan adalah ya bagaimana cara menyiapkan pembelajaran murid-murid kita di dalam kelas kita masing-masing. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada di sini. Murid, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi AN. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan sebagai guru? Nah, ini saya mulai berbagi di sini, Bapak Ibu. Saya sebagai guru, ini yang pertama yaitu melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk memahami kompetensi awal murid terkait kompetensi literasi, numerasi, dan karakter sebagai dasar untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, ini saya ilustrasikan kepada diri saya sendiri. Saya mau bercerita bahwa untuk asesmen awal ini kan kalau yang sudah kita pelajari ya, ada asesmen diagnostik. Jadi asesmen di awal ini adalah melakukan asesmen diagnostik. Sebentar Bu Santi, kalau saya begini masih kelihatan nggak Bu Santi slide-nya? Kelihatan Bu Rani, kelihatan. Masih Bu. Akan lanjut. Oh kelihatan ya? Iya. Ya. Jadi di awal semester kemarin, ini awal semester 1 kemarin, saya sudah mulai melakukan asesmen diagnostik untuk melatih kemampuan literasi dan numerasi murid. Itu tujuannya. Saya 2 minggu itu saya hanya bercerita-cerita dengan murid-murid saya. Saya mulai bercerita tentang orang tuanya, tentang hobinya, tentang bakatnya, tentang minatnya. Itu saya gali sedalam-dalamnya. Jadi dari murid saya gali apa yang menjadi hobinya gitu. Jadi selama 2 minggu itu masing-masing kelas saya hanya cerita aja sama murid-murid. Nah dari situ saya mendapatkan informasi bagaimana latar belakang murid, bagaimana keadaan sosial ekonomi murid, lalu apa hobinya, apa minat dan apa bakatnya. Nah dari hal itu saya mulai merancang pembelajaran saya karena saya kan TIK. Jadi gimana ya caranya supaya literasi bisa masuk ke literasinya gitu. Saya TIK nggak ngajar teknis, secara teknis kan ngajar mengetik aja. Ketik lalu simpan, lalu misalnya di copy, di paste, dipindahkan ke sini atau dikasih warna kan itu. Kalau secara teknis kan seperti itu kalau TIK. Nah saya berpikir bagaimana caranya saya supaya bisa merancang pembelajaran murid saya ini menjadi yang membuat siswa-siswa saya itu berpikir dan bernalar secara kritis gitu. Nah, awalnya saya ajak murid ke ruang, setelah 2 minggu itu bercerita itu, saya mulai masuk ke kelas. Lalu di kelas di ruangan komputer, saya ajak murid-murid itu untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka ceritakan ketika kami bercerita bersama di kelas itu gitu. Jadi saya ajak murid-murid mengetikkan, misalnya ada murid yang tentang hobinya, misalnya hobinya memancing, ada hobinya yang berburu misalnya. Nah, saya ajak murid-murid saya itu untuk menuliskan hobi mereka di komputernya masing-masing. Nah, itu tuh saya ajak mereka itu coba saya arahkan mereka bagaimana bisa mereka itu membuat cerpen misalnya, atau membuat menceritakan pengalaman pribadinya gitu. Nah, itu untuk kelas 8 seperti itu. Lalu untuk kelas 9 itu karena materinya bagaimana mereka bisa mengoperasikan internet, bagaimana caranya memanfaatkan internet itu, saya ajak juga mereka sebelum masuk itu saya buat mereka menjadi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok itu saya ajak mereka itu menentukan satu topik mengenai cerita dari orang tuanya. Jadi topiknya itu misalnya cara menanam padi misalnya. Karena di kelas itu banyak orang tuanya yang bertanam padi misalnya. Itu sebentar nanti maaf. Nah, ada juga yang saya ajak mereka, ada juga yang dari 4 kelompok itu nanti saya suruh mereka untuk berdiskusi apa topik yang akan mereka buat di dalam komputer masing-masing gitu.
Nah, dari situ saya melihat banyak sekali ide-ide dari murid-murid saya. Ada yang membuat bagaimana cara menanam sawit, bagaimana cara menanam kopi, bagaimana cara menanam gambir. Nah, banyak sekali cerita dari murid saya, lalu mereka tuangkan ke dalam tulisannya. Nah, sebelum masuk itu juga, setiap kali masuk saya tambah materinya. Mereka itu bisa menjadikan materinya menjadi teks deskripsi, teks prosedur, ada teks observasi. Jadi maaf Bu Rahmi, misalnya ingatkan durasi ya, kita. Silahkan ya, lebih difokuskan lagi ke materinya Bu Rahmi. Ya, ini sedang materi nih Pak. Nah, jadi saya singkat aja. Jadi itulah yang saya lakukan bagaimana murid-murid. Nah, bagaimana kompetensi TIK-nya? Nah, kan ada di sana mereka belajar bagaimana memasukkan gambar ke dalam teks ke dalam komputernya dari HP-nya mereka gambarnya. Kalau Ya, dulu fotonya ini ada slide di bawahnya biar kita kelihatan juga penerapannya Bu Rahmi. Ini belum muncul. Ah, ya ini. Ya. Nah, ini Bu San ada prosedur, lalu mereka memindahkan foto. Ini mereka ambil gambarnya dari sawah mereka, lalu mereka masukkan gambarnya ke sini. Nah, ini kelas 8 mereka berbicara tentang hobi mereka. Jadi mereka kan ada yang hobinya main Mobile Legend, main game gitu kan. Mereka buat tentang cerita-cerita tentang gamenya gitu. Nah, di sini juga ada yang apa nih? Ada mereka bercerita tentang pengalaman pribadi mereka. Nah, inilah yang saya terapkan di kelas saya, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan literasi murid-murid saya. Nah, kita lanjut ini yang kedua. Nanti kita ada sesi pertanyaan, Bapak Ibu, silakan ditanyakan yang tidak paham gitu. Lalu yang kedua, melakukan dan memperbanyak asesmen formatif sebagai berbasis kompetensi literasi numerasi dan karakter sebagai dasar untuk menyesuaikan pembelajaran. Nah, ini asesmen ini saya masukkan ke materi begini. Banyak ya murid-murid itu, ada juga murid yang tidak bisa membuat, atau ada juga yang bingung apa yang harus ditulis gitu. Mereka tidak tahu bagaimana ya, apa hobi saya. Mereka tidak tahu merangkainya dengan tulisan gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bertanya apa yang kesulitannya. Jadi formatif itu kita menanyakan, menilai sejauh mana kemampuan murid-murid kita itu pemahamannya tentang materi kita gitu. Jadi saya bertanya apa kesulitannya. Nah, dari sana saya ajak mereka untuk berpikir. Coba misalnya, coba sekarang ini coba kalian buat satu topik apa yang mau kamu buat. Nah, nanti ditentukan topiknya. Misalnya ya, saya mau game Free Fire Bu, katanya gitu kan. Ya, silakan game Free Fire. Terus coba kamu buat pertanyaan dari game Free Fire itu. Apa pertanyaan? Nah, saya minta mereka membuat pertanyaan, misalnya 5. Cukup 5 aja, nanti kamu jawab pertanyaan itu. Nah, dari situ mulai muncul kemampuan untuk bernalarnya. Dan saya lihat memang bisa anak-anak itu mengarang. Di luar dugaan. Jadi anak-anak yang bingung ketika kita kasih tes asesmen formatif, itu mereka bisa baru mulai mengerti dan mulai pandai mereka menulis. Jadi kalau ada guru yang mengatakan murid tidak bisa menulis, dicobakan seperti ini, insya Allah itu sudah saya cobakan di kelas, memang itu berhasil gitu. Dan banyak sekali karangan-karangan murid saya itu yang bagus-bagus, yang di luar ekspektasi gitu Bapak Ibu. Nah, terus ini yang ketiga ya, sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga yaitu mengurangi jumlah tugas, sekaligus meningkatkan kualitas tugas yang bisa berkontribusi pada peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Nah, tugas yang seperti apa yang harus dikurangi? Nah, kalau saya di kelas itu, misalnya hari ini mereka mau mengobservasi tentang bagaimana cara menanam kopi misalnya. Nah, dari sana saya minta tuh minggu depan kamu harus bawa apa? Karena tulisannya sudah selesai. Sekarang bagaimana step-stepnya kamu harus bawa, kamu harus sediakan nanti foto-fotonya.
Nah, silakan kamu cari foto-fotonya di mana mau kamu dapatkan, nanti kamu akan pindahkan ke komputer kamu. Nah, begitu. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi mereka berkelompok mencari apa yang harus mereka masukkan untuk minggu depan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kalau kenapa ini di sini dimaksud dengan mengurangi jumlah tugas? Karena kebanyakan ya murid-murid itu malas belajar karena terlalu banyak tugas. Tugasnya itu mencatat gitu. Jadi hanya mencatat, jadi tidak ada maknanya. Akhirnya murid-murid jadi bosan. Akhirnya dia tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau kita berikan tugas yang bermakna, yang menyenangkan, mungkin murid-murid akan mau belajar gitu. Ini, nah sebagai guru sudah ya. Kita lanjut ini ya. Satu lagi, salah satu praktik literasi yang saya terapkan di kelas saya ini murid-murid saya bentuk per kelompok, ini dengan materi lain ya. Lalu mereka saya ajak untuk mencari informasi, boleh dari internet, boleh dari buku paket, lalu mereka berkelompok, lalu mereka menuliskannya di kertas koran. Ini kebetulan materinya dulu tentang perangkat teknologi zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, setelah itu mereka tulis di sini dan mereka tempel di dinding kelas. Nah, dari sana murid-muridnya saya ajak untuk menilai hasil temannya, apa yang kurang, apa yang lengkap dengan menggunakan kertas stick note. Jadi murid-muridnya itu berpikir juga nih bagaimana ini apanya yang kurang. Mereka boleh tulis di sana gitu, asal dengan bahan catatan. Nah, ini yang saya terapkan juga di kelas saya. Ini namanya pembelajaran yang berbentuk gallery walk. Jadi mereka menulis dan menilai hasil kerja teman-temannya. Nah, ini juga pernah saya lakukan. Ini salah satunya ini di mading sekolah. Nah, ini di mading sekolah. Madingnya saya rancang waktu itu memang ada tulisan Facebooknya biar anak-anak menarik. Nah, dari situ setiap minggu itu ada perubahan pertanyaan. Di sini kalau yang sini pertanyaannya apa yang teman-teman rasakan misalnya. Nah, apa yang teman-teman rasakan? Banyak murid-murid yang tidak tahu bagaimana apa yang dirasakan saat ini. Nah, dengan cara seperti ini kita mengajak murid-murid bagaimana apa yang dirasakan. Jadi secara otomatis kita mengajak mereka untuk berefleksi. Nah, di sini mereka boleh menuliskannya di kertas stick note. Nanti minggu depan misalnya diganti lagi pertanyaannya, teman seperti apa yang kalian inginkan? Nah, begitu. Jadi dari situ mereka mulai diajak juga untuk berpikir. Ada juga teka-teki silang yang saya ambil. Terus teka-teki silang ini soalnya itu ada di guru bidang studi. Misalnya soal nomor 1 itu sama guru IPA misalnya. Guru IPA kelas 3. Saya tidak sebutkan namanya. Nah, nanti mereka yang bertanya siapa guru IPA kelas 3 misalnya. Siapa guru? Maka mereka akan saling-saling bertanya seperti itu. Nah, akhirnya baru menemukan soalnya. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya terapkan, beberapa penerapan saya di kelas. Mungkin ada lagi ini satu tips ya terakhir. Masih ada waktunya Pak Nop? Masih Bu, silahkan. Ya, ini tadi kan tips untuk guru ya, apa yang dilakukan oleh guru. Ini mungkin juga mau berbagi untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah? Ada Bu Dermawati, Kepala Sekolah. Ada Bu. Ibu Der. Ada Ibu Ermaida. Ada calon kepala ini. Calon kepala. Tinggal penempatan saja Bu Santi. Iya. Ini mungkin sedikit ya, mungkin Bapak Ibu ibu-ibu Kepsek udah tahu juga ya tentang informasi ini. Nah, saya mungkin sedikit mengulas. Iya, ada Ibu Azizah. Nah, Bu Azizah juga ya. Halo Bu Azizah. Nah, sebagai kepala sekolah ini meminta guru melakukan analisa terhadap tujuan pembelajaran, kegiatan dan konten pembelajaran yang berpotensi mengembangkan kompetensi literasi dan numerasinya. Nah, ini saya belum pernah menerapkan sih Bu, tapi saya dapat informasi, makanya saya berbagi gitu. Bagaimana caranya? Yaitu mungkin di awal semester Bapak Ibu bisa mengumpulkan guru-gurunya, lalu membedah isi KD-nya seperti apa. Apa KD-KD yang esensial, yang kemungkinan KD-KD itu tuh bisa
bisa mengembangkan kemampuan literasi guru-guru. Jadi KD itu yang kita apungkan gitu, yang bukan guru-guru, murid-murid gitu maksudnya. Jadi KD-KD itu dikumpulkan. Nah, KD-KD yang paling esensial, yang punya potensi untuk mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi. Nah, itu yang diambil. Nah, yang kedua itu melakukan perencanaan pembelajaran yang kolaboratif. Nah, sebenarnya ini kalau saya hubungkan dengan pelajaran saya tadi, sebenarnya bisa digabungkan pembelajaran saya ini dengan pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya. Bahasa Indonesia misalnya membuat teks deskripsi misalnya. Jadi guru bahasa Indonesia menerangkan materinya bagaimana cara membuat teks deskripsi, nanti saya masuk di TIK-nya bagaimana caranya murid-murid menuliskannya gitu. Bagaimana cara menuliskan teks deskripsi. Jadi masuk ke situ gitu. Jadi kalau ini bisa dikembangkan mungkin akan lebih bagus karena akan lebih cepat. Karena saya merasa ya, saya sendiri bagaimana saya mengajak murid-murid menerangkan dulu apa itu teks deskripsi, apa itu teks narasi. Saya harus cari referensi di internet. Lalu saya terangkan ke murid-murid, saya belajar juga gitu. Jadi memang agak susah, agak kerepotan gitu. Jadi kalau ada kolaborasi antara guru itu akan lebih cepat materinya itu akan sampai gitu Bapak Ibu. Nah, lalu melakukan forum berbagi praktik baik pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nah, ini sebenarnya yang harus dibiasakan ya. Bagaimana guru-guru di sekolah itu bisa saling berbagi apa yang sudah mereka ajarkan di kelasnya gitu. Jadi cara membiasakan ini mungkin seperti kita sekarang ya. Saat ini kan kita saling berbagi nih. Jadi praktik yang saya lakukan di kelas saya bagikan kepada Bapak dan Ibu di sini. Nah, sama juga mungkin ini bisa kita budayakan di sekolah kita. Misalnya kita ambil waktunya hari Sabtu misalnya. Kita buat namanya berbagi cerita di hari Sabtu misalnya sama guru 2 jam aja udah gitu. Jadi nanti guru-guru itu saling bercerita bagaimana apa yang dilakukannya di kelas tadi ke teman-teman gurunya. Nah, itu juga bisa bagaimana caranya mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi lingkungan di sekolah gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti ada sesi pertanyaan. Saya kembalikan dulu ke Pak Nov. Silakan Pak Nov. Oke, terima kasih Bu Rahmiyanti. Ini satu materi yang sangat menarik sekali ya, praktiknya di kelas seperti apa sih cara penerapan literasi dan numerasi itu di kelas. Tadi Bu Rahmi itu mencontohkan karena beliau mengajar TIK, kemudian tadi beliau mengajarkan atau menyuruh kepada murid-muridnya, apa sih yang kamu suka sekarang? Sepertinya murid-murid kita sekarang itu sangat kegandrungan dengan beberapa game, mungkin ada FF dan lain-lain. Nah, mungkin dari situ tadi Bu Rahmi bisa mengembangkan literasinya. Silahkan bercerita tentang kamu bermain game itu seperti apa. Di situ bisa untuk meningkatkan literasi dengan murid kita. Sangat keren sekali praktiknya Bu Rahmi. Kepada Bapak Ibu yang bergabung pada jimit acara Guser kita pada sore hari ini, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Nanti saya persilahkan, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Oke Bapak Ibu, link absen sudah saya share di room chat. Silahkan Bapak Ibu untuk mengambil absen. Oke, silahkan Ibu Salmiati. Baik, terima kasih Pak Nofri. Ini sambil menunggu teman-teman juga ya untuk bertanya mungkin atau komentar. Sebetulnya saya bukan bertanya di sini, saya memberi apresiasi dulu kepada Ibu Rahmi yang luar biasa sekali ya. Saya menjadi punya ide juga buat sekolah saya bagaimana menerapkan literasi ini. Nah, dari topik kita akan membahas bagaimana penerapannya dalam kelas, bukan dari segi membahas soal-soal yang ada. Nah, kalau dari cara Bu Rahmi tadi, itu sebetulnya sudah ada 3 gradasi yang kita kaitkan dengan penerapan AKM sendiri. Karena kan kita tahu bahwa mengumpulkan informasi. Tadi Bu Rahmi sudah anak-anaknya diajak mengumpulkan bagaimana hobinya ya Bu Rahmi ya. Kemudian dia juga menalarkan bahwa ternyata kalau hobinya misalnya foto, kemudian hasilnya juga ada. Jadi itu sesuatu hal yang simple, menarik, bisa dilakukan. Dan yang menarik juga adalah itu kolaborasi dengan sesama guru.
Bu Lira bisa mikrofonnya ya. Nah, jadi saya juga pengen juga mencobakan nanti kolaborasi dengan guru ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dari segi literasi dan numerasi saja itu soal-soalnya kita sudah tahu bahwa itu integrasi dari semua mata pelajaran, bukan satu mata pelajaran. Dari suatu hal yang kecil kita sudah mempraktekannya seperti Bu Rami tadi. Pelajarannya misalnya TIK, di mana TIK ini ada tes deskripsi. Jadi kita bisa saling berkolaborasi dalam satu tujuan yang sama. Itulah literasi bermakna yang sesungguhnya, di mana semua terintegrasi dalam satu tujuan, di mana mengembangkan, mengasah kemampuan murid kita. Nah, saya juga tertarik tadi dengan adanya Facebook tadi ya Bu Rami, contoh praktik baiknya itu bisa mengembangkan literasi yang sangat sederhana kepada anak-anak kita untuk berpikir kritis, mulai dari dia mau untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu satu hal yang sangat menarik sekali Pak Nofril. Saya juga pengen mencobanya rasanya ya. Mungkin ada guru tanggapan dari guru yang lain, mungkin ada yang ingin berbagi juga, silakan. Terima kasih Bu Rami dan Pak Nofril. Terima kasih Bu Santi. Pernyataannya saya sangat setuju sekali. Di sini ada 3 degradasi yang saling berkaitan di sini. Satu hal pembelajaran yang sangat sederhana tapi penuh makna yang sangat besar sekali imbasnya bagi murid dan guru yang nanti akan mengacu kepada kemampuan siswa kita berliterasi. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berbagi, silahkan. Mungkin ada Ibu Ermaida. Ini ada yang baru bergabung, ada Ibu Lira, Ibu Muldivia Rajab, silahkan. Ya, ingin bertanya, Pak Novi. Silahkan Bu Nasmayeni. Ya, ini tanya sama Bu Rahmi nih. Tadi kan saya sudah sosialisasi juga tentang AKM di sekolah saya, karena sudah BIMTEK gitu ya, bersama teman-teman. Terus ya lumayan lah, mereka juga udah mulai paham Bapak Ibu tentang AKM itu sendiri. Prospeknya untuk apa dan apa tujuannya gitu kan udah dijelaskan juga tadi. Terus yang saya mau tanya, saya ragu juga nih, ada tadi guru-guru saya di sekolah bertanya kan AKM itu ditujukan kalau kelas SD kan kelas 5, SMP kan kelas 8 dan SMK kan kelas 11 ya. 11 ya. Ya, jadi yang saya mau tanyakan kenapa gitu kan, kenapa harus kelas 8, kenapa nggak kelas 7, kelas 9 gitu. Apa alasannya? Nah, Oke, terima kasih Bu Nasmayeni. Ya, kenapa ANBK ini ditujukan untuk siswa kita kelas 5, 8, dan kelas 11? Silakan Bu Rahmi untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nasmayeni. Oke, terima kasih Bu Yeni. Saya coba jawab ya Bu Yeni. Jadi AKM ini kan mengukur hasil kemampuan belajar murid ya. Jadi kenapa di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Itu karena ketika murid-murid kita, misalnya mereka itu tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu. Jadi mereka masih bisa mengulang atau guru-guru di sekolah itu masih bisa mengulang kembali materi di mana bagian mananya murid-murid yang tidak berhasil. Jadi mereka bisa mengulang di sekolah itu juga gitu. Jadi mereka tidak pindah ke SMP. Kalau dulu UN kan kelas 6. Jadi ketika mereka gagal itu mereka tidak guru-gurunya tidak bisa lagi memberikan pengulangan gitu. Nah, jadi itu yang pertama Bu Yeni. Jadi guru-guru bisa memberikan lagi semacam stimulus apa yang harus dilakukan terhadap guru. Ketika murid-muridnya sudah dinilai dengan AN, kita akan tahu bagaimana murid ini seperti apa, dan si guru-guru juga akan tahu apa perilaku yang akan diberikan kepada murid ini. Kalau muridnya punya kemampuan yang tinggi, maka apa yang harus ditambah. Kalau muridnya punya rendah, kemampuannya rendah, tadi ada tingkat gradasi itu ya, gradasi informasi, gradasi interpretasi, dan evaluasi ya, ada 3 ya. Nah dari situ kalau rendah, maka guru-guru juga akan bisa melakukan treatment berikutnya, bagaimana supaya kemampuannya meningkat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu sama asesmen sama. Kalau ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada lagi asesmen sumatif. Nah, AKM ini adalah asesmen formatifnya. Kalau di pembelajaran ya, ini asesmen formatifnya. Mereka diberikan di tengah-tengah pembelajaran gitu. Jadi makanya di kelas 5 gitu, bukan di kelas 6. Jadi di pertengahan pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini bukan penilaian tetapi untuk memberikan umpan balik kepada
murid-murid kita gitu. Nah, itu Bu Nasmayani. Oke, terima kasih. Menambahkan? Silahkan Bu Ya, Nasmayani. boleh Bu Santi. Ya, saya setuju, sepakat dengan Bu Rahmi. Cuma di sini kita perlu menggarisbawahi kenapa nggak kelas 6. Kita kan sudah tahu tadi membedakan tujuan dari asesmen ini berbeda dengan tujuan dengan UNBK dulu. Nah, kalau yang dulu, kalau kita bandingkan dengan UNBK ya, sekarang kan namanya NBK. Kalau yang dulu pencapaian hasil belajarnya itu diukur di akhir. Itu ada khusus kepada hasil belajar akhir, berarti kelas 9 saja karena mengukur hasil belajarnya itu. Nah, tapi dengan asesmen ini namanya asesmen sama ibarat kita penelitian ya, itu ada survei-surveinya. Kita tentunya tahu dulu levelnya, bukan hasil akhirnya. Jadi kalau kita mengadakannya itu tentunya di tengah-tengah, bukan di akhir. Supaya apa? Kelas 8, supaya nantinya di kelas 9 kemampuan anak yang kelas 8 ini bisa kita ukur. Jika dia rendah bisa di kelas 9 ditingkatkan nanti. Makanya diadakan di kelas 8 bukan di kelas 9. Begitu selanjutnya. Karena sesuai dengan tujuan asesmen ini adalah hasil kognitif, literasi, dan numerasinya, bukan hasil belajar dari keseluruhan mata pelajarannya. Mungkin itu yang perlu kita, miskonsepsi ini yang perlu kita gerakkan lagi kepada guru-guru kita, jangan terfokus pada hasil belajar seluruh mata pelajaran. Tapi dari asesmen AKM ini kan ada 3 tadi, survei karakternya, lingkungan belajarnya, kemudian literasi numerasinya. Nah, yang AKM ini literasi dan numerasi, kemampuan dalam ya berbahasa ya dan juga berhitung. Jadi itu yang diukurnya. Makanya dilakukan di kelas 8, kemudian di kelas 5 dan juga di kelas 11. Mungkin itu Pak Nofri tambahan. Oke, terima kasih Bu Santi. Benar sekali kata Bu Santi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Antara ANBK dengan UNBK itu berbeda. Kenapa itu ANBK itu dilaksanakan di kelas 5, 8, dan 11? Karena kita bukan penilaiannya, kita bukan mencari siapa yang nanti di akhir seperti UNBK yang sebelum-sebelumnya. Kenapa itu dilaksanakan di kelas ujung? Nanti kita bisa menilai kemampuan ini. Nanti kalau seandainya rendah, nanti kita bisa persiapkan untuk lebih bagus lagi evaluasinya di akhir tahap selanjutnya atau di tahap selanjutnya. Jadi di sini kita juga sebagai guru bisa meningkatkan kemampuan kita, dan kita juga bisa melihat dari siswa-siswa dan murid-murid kita di mana letak ketidakmampuan mereka untuk memahami literasi dan numerasi yang disajikan untuk ANBK. Oke, selanjutnya tadi ada Ibu Ermaida. Silahkan Ibu Ermaida. Terima kasih Nov atas waktunya. Paparan Bu Rahmi sungguh sangat membantu ya bagi saya sebagai kepala sekolah, kegiatan kepala sekolah tadi. Cuman tadi kalau Bu Rahmi kan muridnya murid SMP. Kalau saya muridnya murid SD. Saya sudah kasih guru, khusus guru yang untuk murid kelas 5 untuk berlatih komputer sudah, sama pembahasan materi yang ada linknya yang sudah diberikan. Cuman yang jadi masalah kami di SD, atau mungkin khususnya di daerah saya di SD 17, soal itu kan perlu pemahaman. Sementara anak-anak yang SD, kalau di bagian saya, membaca tidak lancar. Apa trik kita ya? Apa trik kita atau metode kita yang akan kita berikan kepada guru supaya pelaksanaan ini, apa kiat atau trik sebaiknya dilakukan bagi anak-anak yang belum membaca lancar? Ya, seperti itu. Bagaimana? Sementara Oke, terima kasih Bu Ermaida. 60 menit ya. Ujiannya ditentukan 60 menit dalam satu orang. Oke. Terima kasih Bu Ermaida. Sebelum saya lemparkan lagi kepada Bu Rahmi, benar ini. Kemarin saya nge-share acara kita ini di Facebook. Kemudian ada salah satu guru yang berkomentar, dinas atau kementerian mungkin terlalu banyak kegiatan sekarang, kata dia kan. Tetapi bagaimana untuk pelaksanaan ANBK? Sedangkan anak dari SD ke SMP saja masih banyak yang belum lancar membaca, gitu kata dia kan. Nah, mungkin pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan Ibu Ermaida. Silakan Bu Rahmi, khususnya di sini bagaimana sih triknya ANBK ini sukses? Karena siswa SD dan SMP itu ya pasti berbeda karena level mereka itu sudah berbeda. Silakan Bu Rahmi. Baik, terima kasih Pak Nopril. Ini mohon maaf Bu, ini kelas 5 ya Bu ya? Ya, kelas 5. Kelas 5 belum bisa membaca. Banyak.
belum lancar Belum membaca. kita Belum lancar, Tanya lagi ya. sih Bu. Di sininya itu Belum bukan lancar, tidak bisa membaca, tidak mengatoi huruf, Iya. tetapi mereka Iya. itu tidak lancar. Tidak lancar membaca itu nanti pasti akan terganggu kepada tingkat pemahaman literasi mereka. Oke, terima Ah. kasih. Ya. Tapi saya mau balik bertanya lagi, kira-kira udah kelas 5 tapi belum bisa membaca itu karena apa gitu? Nah, tanyakan balik lagi ke gurunya yang ngajar Iya. dulu. Kira-kira karena apa? Kadang-kadang kelas 5? tidak balik ke guru, kadang-kadang kita kan guru hanya setengah hari, kadang-kadang kan dukungan orang tua kan perlu ya kan. Sepertinya seperti itu. Kalau kita balik hanya ke guru mungkin penuhnya ya tanggung jawab guru ya. Sepertinya kita hanya setengah hari. Pertanyaan kita kepala sekolah sih untuk guru kita. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan beliau ya kan. Peran orang tua perlu. Kadang-kadang mayoritas orang tua kota, orang tua desa beda ya. Mungkin orang tua desa dia pagi-pagi udah berangkat pulang sore ke ladang ya kan, ke sawah, penghidupan ya kan. Jadi sekarang apa trik kita untuk bisa jadi 24 jam lah untuk mereka? Bagaimana caranya seperti itu? Oke, silakan Bu Rahmi. Kita tidak bisa bicara siapa yang salah sekarang. Sekarang kita hadapi ke depan. Untuk Ya, ujian oh. ini apa trik kita? Seperti itu. Baik. Udah terima kasih, senyum nih Bu Pak Erma. Nopri. Ya. Mungkin ada dari Buder mungkin ada tambahan atau ingin berbagi dengan kita, silakan Buder. Ini mungkin Buder ini lagi di perjalanan, silakan Buder. Ini ada dikit nih, unik-unik terasa sedikit ini. Memang betul ya, Bunda Elmaida. Kita masalahnya memang ya kita sebagai kepala SD atau guru di SD banyak bermasalah dengan anak yang banyak yang belajar. Jadi di sini saya agak tertarik sedikit kembali kita ke tujuan asesmen nasional. Tujuannya kita akan pemetaan. Jadi kalau saya merasa itu kita biasanya mengambil apa ada sebagai kata tadi. Nanti itu sebagai apa namanya itu acuan bagi kita untuk menyusun kalau kepala sekolah rencana kerja berikutnya. Jadi dengan anak yang tidak bisa membaca tadi bagaimana kita. Jadi itu acuan bagi kita. Jadi kita tidak perlu risau di awal tadi kan. Jadi itu tidak perlu salahkan ini sebagai umpan bagi kita dahulu. Jadi bagaimana kita berikutnya dengan adanya permasalahan seperti itu, penilaian nanti hasil asesmen nasional yang kita temui terhadap itu langkah tahap kita berikutnya lagi dalam menyusun program kita berikutnya. Itu kami rasa. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kita itu sebagai awal saja dulu untuk trik berikutnya lagi untuk merubah gitu. Itu tidak apa Pak Nofril dan Bu Rami, ya kita tidak perlu risau gitu. Oke, terima kasih Bu Dermawati. Memang di sini ini bukan permasalahan yang sudah umum yang mungkin kita hadapi di lapangan, bukan sekedar guru yang nanti atau murid yang kita libatkan untuk ANBK, kepala sekolah juga merasa bagaimana ya nanti siswa saya untuk melaksanakan ANBK ini. Saya rasa saya sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan Budir. ANBK itu beda dengan UNBK, bukan sekedar kejar-kejaran untuk mencari nilai tertinggi di kecamatan atau di kabupaten. Itu yang membedakan di sini yang tadi harus kita garis bawahi. Silakan Bu Rahmi, mungkin ada tambahan Bu Rahmi. Baik, saya sangat setuju sekali ya dengan pendapat Ibu Dermawati. Berarti apa yang kita lakukan hari ini, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, itu bisa kita lihat dari pelaksanaan ini. Nah, dari pelaksanaan AN ini. Nah, ketika AN sudah dilaksanakan, dari situ kita tahu dan mendapatkan umpan balik, ya. Ya, Bu Yeni. Silakan dulu Bu Rahmi, nanti Bu Rini saya persilakan. Lanjutkan dulu Ya, Bu Rahmi. Jadi dari situ kita akan tahu di mana kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki. Nah, itu sih sepakat sama Ibu Dermawati. Jadi kita tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang apa. Jadi mungkin karena waktunya udah dekat ya untuk persiapan pembelajaran di kelas itu mungkin untuk sekarang udah sangat mepet gitu. Jadi untuk sementara kita udah tahu kesalahan kita sekarang udah tahu penyakit kita. Sekarang triknya apa sebaiknya? Iya, itu yang mau saya tidak masalahkan siapapun yang salah, tidak. Cuma trik apa yang harus kita lakukan ke depan. Iya, kita sudah tahu salah kita sudah tahu sekarang di sekolah kita. Iya, oke. Iya, Bu Ermaida, kita masih di sini.
jadikan ini kan istilahnya kan baru kita cobakan tahun ini, jadikan ini menjadikan suatu refleksi untuk tahun ke depan. Yang seperti yang disampaikan Bu Rahmi tadi, hasil jadi gini, Pak Nopril, tahun depan itu diusahakan lebih baik atau lebih meningkat dari yang tahun sekarang. Itu tujuan kita. Jadi kita sama-sama caranya, Bundo mau minta caranya gimana. Nah, jadi ini dari saya aja ya Bundo ya. Mungkin untuk anak-anak yang seperti itu ya mungkin bisa juga guru membacakan gitu. Membacakan soalnya nanti jangan dijawab, tapi bacakan saja, biarkan anak-anak yang menjawab jawabannya gitu. Apa yang mau mereka pilih gitu. Gitu sih mungkin ya untuk membantu di keadaan terdesak gitu. Soal. Ya bacakan soalnya. Dibacakan kali Bu Rahmi, dibacakan tapi jawabannya silakan mereka, karena kan tanggapan anak atau gaya belajar siswa itu kadang-kadang dengan dengan visual, teknik dengan cara bernalar dia, cara berpikir dia kan beda. Membacakan itu berintonasi berbeda dengan tingkat pemahaman mereka. Bisa juga dibacakan, itu suatu trik, tapi tidak kita yang menjawab, kita biarkan mereka untuk menjawab. Silakan Bu Rini Suryati, mungkin ada tanggapan atau masukan ya. Halo Ibu Rini, silakan Bu Rini, diaktifkan mikrofonnya. Oke. Makasih Pak Nopril. Oh iya, lanjut Bu Rini. Iya, menarik sekali ya diskusi kita pada sore ini ya. Saya pengen mencoba sedikit menambahkan sebelum saya berbagi ya. Yang pertama tadi kan ada pertanyaan Bu Nasmayeni. Dan pertanyaan teman-teman di lingkungannya, barangkali bisa saya bantu untuk kita. Silakan Bapak Ibu nanti baca tanya jawab tentang asesmen nasional yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Itu ada di sana, jelas diuraikan kenapa kok kelas 5, kenapa kok kelas 8, dan kenapa kok kelas 5, 8, dan kelas 11 ya. Nah, kenapa itu? Karena kembali kita ke tujuan AKM itu sendiri, tujuan asesmen nasional, itu adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Itu yang perlu kita catat. Jadi kenapa hasil asesmen kita itu rendah, itu akan menjadi feedback atau umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di periode berikutnya. Dan itu bisa dirasakan lagi oleh anak kita yang pada masa asesmennya mungkin mereka gagal. Itu tujuannya. Makanya diadakan di kelas-kelas tersebut. Kemudian tadi ada kata Bundo, memang permasalahan kita sekarang kan asesmen kita kan mau asesmennya pengaruh masa lalu. Kalau dapat sekolah kita itu kan number 1 gitu kan. Nggak mau. Sehingga ada email, ada di percakapan guru, Nirini katanya besok ini yang ujian gurunya. Loh, kenapa? Kalau enggak jelek nanti sekolah kita, yang malu kita gurunya. Jadi ketidaksiapan mental para guru sehingga mereka mengambil alternatif jalan pintas seperti guru mengerjakan soal AKM. Nah, jadi ini miskonsepsi lagi. Saya sering bilang di grup di ruang guru, sebenarnya tujuan asesmen itu bukan seperti itu. Pemerintah itu pengen melihat sejauh mana kemampuan literasi dan kemampuan numerasi anak-anak kita. Kenapa toh kita mesti ingin menampilkan yang terbaik, tetapi kenyataan anak kita baca aja nggak bisa. Kalau kita kaji di basis kompetensi, pembelajaran berbasis kompetensi, bagaimana anak sudah mencapai kompetensi itu bukan pada sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu itu di literasi baru tahap mengeja. Itu mengeja. Jadi kalau kita kaji, anak-anak kita sekarang itu baru tahap mengeja, belum ke pemahaman. Walaupun mereka sudah lancar membaca, tetapi ketika ditanya apakah mereka bisa menceritakan kembali menurut mereka apa yang mereka baca, itu hanya sekian persen. Itu persoalan kita bersama. Tetapi kita tidak siap dengan kondisi tersebut. Jadi perlu diluruskan kembali. Nggak apa-apa kalau menurut saya ya, nggak apa-apa kita gagal sekali ini, tapi kedepannya kita bisa memperbaiki. Karena tujuan AN itu diberikan oleh pemerintah, dibuat program yang seperti itu supaya proses pembelajaran itu berubah. Sekarang kita belajar di numerasi, kita hanya belajar 3 kali 2.
Tetapi apa fungsi 3x2 bagi anak itu dalam kehidupan sehari-harinya, mereka nggak tahu. Sehingga materi 3x2 itu hilang di jalan. Wajar. Ketika kita mempelajari misalnya di SD ya, berkembangbiakan vegetatif buatan, katakanlah seperti itu. Ada mencakok, ada stek, ada sambung, ada okulasi. Kenapa guru tidak menyuruh anak mencobakan sehingga teraplikasi, yang mencakok itu ini hasilnya sampai ke hasil gitu. Kita cuma berteori. Kita guru cuma pengen cepat ya. Pengen cepat konten tersampaikan. Kita tidak memperhatikan apakah ini sudah mencapai kompetensi. Sehingga satu buku paket itu dikejar. Kapan perlu anak sampai les, nanti tambah tugas 2-3 komplain. Sehingga anak kuat anak bikin tugas, yang bikin tugas orang tuanya. Miskonsepsi lagi. Kan seperti itu. Saya sering bilang kepada anak saya, murid saya, kamu cukup tahu satu hal, tetapi kamu paham. Kamu nggak perlu mikir banyak hal. Yang harus kamu tuntaskan sekarang. Sekarang kamu bisa tuntas yang mana? Silakan pilih. Jadi nanti itu yang akan jadi bekal, yang akan membekas, yang akan diterapkan dalam kehidupan mereka ke depan. Kita nggak akan berada di samping mereka selamanya. Jadi kesiapan mental guru itu sangat penting. Jangan kita kepengen anak kita itu selalu jadi nomor 1. Sekolah kita selalu menjadi nomor 1. Tetapi ketika diperiksa, proses pembelajarannya bobrok. Kita mau nyalakan siapa? Persoalan di sekolah dasar. Sampai kelas 6 ada. Bahkan sampai SMP ada. Muridnya tidak bisa baca. Ada kan? Nah, di lingkungan saya ada kejadian yang seperti itu. Kenapa itu terjadi? Mestinya kita kita refleksi aja. Ketika kita di kelas 1, sejauh mana proses yang bisa memantapkan konsep ini kepada anak. Begitu juga ketika di posisi kelas 2, sejauh mana pula kita memantapkan konsep ini kepada anak kita. Kita harus sering Oke, Bu Rini, terima kasih. Saya bisa mengutip di sini. Itulah yang harus kita garis bawahi antara ANBK dengan UNBK. Karena UNBK itu hanya mengajar nilai di atas kertas, tapi nyatanya itu bobrok. Nah, yang sesuai dengan Ibu Rini sampaikan tadi, benar, pemahaman literasi dan numerasi, benar sekali yang Ibu sampaikan tadi. Cukup misalnya siswa itu tahu dengan satu buah konsep dan pemahamannya, tapi bisa mereka terapkan untuk persiapan kehidupan mereka sehari-hari. Itu emang tujuan dari ANBK sebenarnya seperti itu. Nah, seperti apa nanti kesiapan mereka? Karena orang tua itu tidak bakal ada selama mereka hidup. Nah, nanti mereka harus mempunyai ketetapan hidup seperti apa sih cara nanti pengaplikasiannya ini di lapangan. Benar tadi kata Bu Rini, vegetatif, okulasi, stek, mencangkok, dan sebagaimana. Kalau cuma sekedar disampaikan begitu saja, mungkin 1, 2, 3 hari akan hilang dari pemahaman mereka. Tetapi kalau dilakukan, dipraktekkan, pasti nanti mereka bisa mengimbaskan atau mereka bisa melakukan dalam proses kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih sekali Bu Rini pemahamannya di sini. Kami mungkin di sini perlu belajar lagi dengan Bu Rini karena ini Bu Rini pelatih dari Yayasan Guru Belajar AN ya, nanti kita buka lagi forum ya, forum diskusinya nanti kita bagikan lagi. Apa ya, saking serunya ya Pak Nofri, nggak terasa ya, ini benar sekali, ini sudah melebihi waktu yang kita sediakan. Terus lagi mungkin ya, kenapa Bu Den? Iya, sedang asiknya mendengar suara Bu Rini, kenapa angkat sama Pak Nofri? Ini karena kita mengingat durasi kita, Bu Der, tapi kita tujuan atau yang disampaikan Bu Rini, kita bisa memahami apa tujuan yang disampaikan. Tujuan yang disampaikan Bu Rini itu kita bisa mengambil atau menangkap apa sih sebenarnya nanti realnya ke depannya seperti apa untuk pelaksanaan ANBK ini selanjutnya. Itulah tujuannya. Kita bisa menangkapnya. Mungkin sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih Bu Yeni atas apresiasinya. Acara hari ini sangat menarik. Terima kasih Bu Nasma Yeni. Ini Bu Der tetap menyempatkan bergabung dengan kita dalam perjalanan.
Semoga Tapi sampai ingatkan ya, link absensinya juga ada nanti form refleksi. Bisa kita tulis di sana ya. Saya share di room chat, silakan Bapak Ibu untuk mengisi absennya yang link yang telah kami share di room chat. Bu Rahmi, mungkin ada lagi mungkin sedikit atau sepatah kata yang ingin disampaikan agar ANBK ini sukses ke depannya, trik-trik jitu yang seperti apa lagi? Mungkin Bu Rahmi ada lagi sedikit atau satu kata dua kata untuk penekanan untuk persiapan ANBK ini. Silakan Bu Rahmi. Jadi mungkin saya mau bentar Bu Rahmi, nanti jangan lupa tadi ada janji membagikan PPT tadi ada minta Ibu Ida. Iya, tolong di-share di kolom komentar nanti ya Bu Rahmi. Boleh Bu Santi. Ini PPT-nya sebenarnya panjang Bu Santi, tapi saya ambil sedikit ya. Tapi ada sedikit yang perlu juga kita pelajari di sini. Di sini saya share dulu ya sedikit ya PPT-nya. Tambahan sedikit aja. Nah, ini. Bu Eldanita, mikrofonnya tolong di-off-kan. Nah, di sini ini berkaitan juga dengan bagaimana cara penilaian tadi ya. Di sini ada bagaimana hasil AKM itu dilaporkan. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Sudah ya. Sudah, jadi Bu. bagaimana pemerintah itu melaporkan bagaimana hasil AKM itu dilaporkan. Jadi ada pertama itu ada perlu intervensi khusus. Nah, bagaimana yang intervensi khusus ini? Murid itu belum mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit yang ada dalam teks atau membuat interpretasi sederhana. Nah, ketika murid-murid belum mampu menjawab atau menemukan informasi, nah nanti umpan baliknya yaitu murid ini adalah untuk murid ini diperlukan intervensi khusus. Nah, ini ada lagi penilaiannya dari tingkat dasar gitu. Di dasar ini murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ya. Di sini dia sudah mampu mengambil informasinya. Nah, tadi sesuai dengan yang Bu Rini sampaikan tadi itu, mereka bukan hanya tahu, tapi juga mereka bisa mempraktekkannya gitu. Lalu ini di tingkat cakap, itu murid itu mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, lalu mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Nah, dia mampu membuat informasinya, mengambil informasinya, lalu dia mampu juga membuat kesimpulannya dari teks tersebut. Nah, di tingkat mahir ini, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, lalu mengevaluasinya, lalu cara menuliskan dalam satu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, ini maksudnya dia mampu menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu yang dimaksud dengan mahir itu. Mungkin sedikit contoh ya untuk konten mata pelajaran IPS ini misalnya. Atau ini seni budaya aja, seni budaya. Misalnya ini di pelajaran SMP praktek memasak cireng. Nah, nih, memasak cireng. Kalau kita misalnya praktek memasak nasi goreng misalnya. Guru memberikan teks resep cara membuat cireng. Nah, di sini di mana letaknya murid itu perlu diberikan intervensi khusus. Nah, ketika murid-murid itu masih kesulitan untuk memahami resep secara utuh. Nah, ketika dikasih resep dia masih sulit untuk memahami resepnya secara utuh. Maka murid itu perlu kemampuan literasi membacanya. Tidak hanya dengan membuat cireng, namun juga membuat catatan singkat atau rangkuman sederhana mengenai cara membuat cireng berdasarkan resep dari guru. Nah, ini kalau murid ini tidak mampu mengambil informasi dari teks tersebut. Jadi ini bentuk apa yang dilakukan guru ini seperti ini, perlu intervensi khusus dari gurunya. Nah ini kalau intervensi dasar, dari tingkat dasar. Misalnya muridnya sudah mampu memahami resep, namun belum memiliki pemahaman yang komprehensif. Murid pada tingkat ini selain membuat cireng dapat ditugaskan membuat catatan singkat atau rangkuman cara membuat cireng yang disertai dengan penanda bagian atau bagian-bagian penting atau bagian-bagian yang dapat dimodifikasi saat membuat cireng. Nah, pada tingkat dasar ini murid sudah mampu memodifikasinya. Nah, dia sudah misalnya ditambahkan resep ini, ditambahkan lagi resep ini. Nah, itu murid-murid sudah berada pada tingkatan dasar. Lalu murid-murid berada pada tingkatan cakap. Nah,
ini murid sudah mampu memahami serta memahami isi resep, namun belum mampu merefleksikan dan mengevaluasinya. Nah, kita sebagai guru apa yang kita lakukan? Nah, murid dapat diberi kebebasan untuk memodifikasi resep atau cara membuat cireng. Kemudian ditugaskan untuk membuat laporan perbandingan antara cara membuat cireng dengan resep hasil yang dimodifikasi dari resep guru. Nah, dari sini ini murid-muridnya ini sudah sampai ke level cakap ini. Berarti kita menyuruh mereka membandingkan lagi resep yang diberikan guru, lalu resep yang dibikinnya sendiri. Nah, itu tugas yang kita berikan kepada murid-murid. Nah, pada level mahir, ini misalnya murid sudah mampu mengevaluasi dan merefleksikan resep guru. Nah, dia sudah bisa mengevaluasi resep guru. Lalu pada tingkat ini, sebelum membuat cireng, ditugaskan untuk mencari resep cireng lainnya. Kemudian membandingkan resep-resep tersebut, kemudian memutuskan langkah-langkah pembuatan cireng yang akan dijadikan resep untuk dipraktikkan. Hasil telaah beberapa resep tersebut dilaporkan beserta alasan pengambilan keputusan dalam membuat cireng tersebut. Nah, ini lebih dalam lagi. Nah, mereka diminta membuat, lalu membandingkan, lalu alasannya kenapa mereka melakukan itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh guru terhadap murid-murid dari empat apa tadi? Bagaimana cara melaporkan hasil AKM tersebut. Nah, ini dari tingkat kompetensi literasi membaca murid-murid itu. Jadi Bapak Ibu di sini ada buku ini sudah ada di buku implementasi AKM kalau tidak salah di Pusmenjar, bisa Bapak Ibu download ini bagaimana caranya sikap kita, bagaimana ketika murid kita tidak mampu membaca apa yang harus kita lakukan. Nah, ini itu sudah ada contohnya di dalam buku ini. Bapak Ibu sudah download, bisa di-download. Jadi sudah ada petunjuk-petunjuknya. Nah, begitu juga nanti ketika melaporkan hasil AKM kita, mungkin akan seperti ini juga, tapi hasilnya itu akan diberikan kepada sekolah masing-masing. Misalnya di bahasa Indonesia, ini murid ini perlu ke guru ditujukan kepada sekolahnya, ini anak-anak ini perlu dilakukan intervensi khusus. Nah, ditunjukkan bagaimana caranya melakukan intervensinya itu. Lalu ini anak ini sudah berada di tingkat dasar. Nah, nanti ditunjukkan seperti apa perilaku atau yang akan kita lakukan kepada murid-murid tersebut. Jadi untuk ini terakhir ya Bapak Ibu, mungkin sebagai penutup, untuk saat ini sebaiknya kita melakukan asesmen apa adanya. Jangan direkayasa atau dibuat supaya lebih bagus hasilnya. Karena nanti ini akan merugikan kita juga. Karena ketika rapor AN itu diberikan kepada kita, kita akan diberikan penilaian seperti tadi, perlu intervensi khusus, perlu tingkat dasar. Dan ketika kita misalnya kita sebenarnya sudah harus diintervensi khusus, ada rumus yang dikasih ke kita. Tapi karena kita merekayasa, kita berada di tingkat dasar, berarti kan setingkat di atas itu. Nah, dikasih intervensi, maka jadinya kita jadi rugi. Makanya akhirnya kita jadi salah resep ya Bu Rahmi. Salah resep jadinya. Obat nanti ya. Iya, salah resep jadinya. Jadi harapan kita semua, jadi apapun yang terjadi saat ini kita terima dengan ikhlas dulu, dan akhirnya kita akan belajar untuk memperbaiki ke depannya lebih baik lagi. Sekian dari saya, semoga hari ini kita punya manfaat apa yang kita diskusikan. Salah dan janggal mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi atas pemaparannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung pada acara GUSER dari komunitas guru belajar pesisir selatan pada hari ini. Mungkin karena yang bergabung mungkin kita sedikit, tapi kita harapkan ada yang kita dapatkan di sini kita jadikan acuan untuk hasil yang lebih baik. Jangan sampai nanti kita mencari yang baik dengan nilai yang baik, tapi hasilnya tidak sebaik yang kita inginkan. Nah, nanti sampai rapornya dibagikan, nanti ini keenakan, kemanisan, tapi setelah dicobakan penerapannya terlalu pahit dan terlalu asin. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rahmiyanti, Ibu Salmiati sebagai koordinator pada hari ini. Saya Nofri Mayasril juga mengucapkan terima kasih
Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata pada penyampaian saya sebagai host pada acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Salmiati sebagai koordinator acara GUSER pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nofri dan Ibu Rahmiati beserta teman-teman semuanya. Sebelum saya menutup acara ini, kita baiknya foto bersama dulu ya, Ibu-ibu. Boleh bisa open kameranya dulu, biar kelihatan. Karena di sini ada yang baru kayaknya ya, yang baru saya lihat dari teman-teman kita. Oke, terima kasih Bu. Sebentar ya. Kita foto silakan Bu Sundari, Ibu siapa lagi Bundo? Alhamdulillah. Mengaktifkan silaturahmi. kameranya. Oke, siap ya Bapak Ibu semua. Kita foto bersama. Ini berapa slide Bu Santi? 1 slide. Bentar, 1 slide. Oke, 1. Oke, Pak Nofri, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga acara kita ini bisa lebih baik lagi. Saya selaku koordinator dan juga Pak Nofri host dan narasumber kita Ibu Rahmianti. Kami menyadari bahwa kita semua ini adalah sama-sama belajar. Mungkin banyak kesalahannya juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dari acara ini. Kita tutup sampai di sini. Sampai berjumpa di acara KGB berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat sore Bu Santi, Bu Rahmi semua. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Boleh saya tutup dulu. Ini Bu Indra ada yang lupa ya. Bu Indra ini ada di grup Guru Belajar, Kak Pak Nofri minta slide tadi. Ini masih ada. Indra mana ya? Indra Malini tadi ya? Indra Septiana ini. Indra Septiana. Iya, Indra Septiana saya punya kontaknya Bu, nanti saya share. Ya Bu Indra, maaf ya Bu Rahminya udah keluar soalnya. Nanti kita share aja. Nanti saya minta ke Bu Rahmi, nanti saya share ke Bu Indra Septiana. 42 Kubang, bayangkan. Ya. Terima kasih Bu Sundari, salam kenal. Oke,